Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi kajian himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Insyaallah kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang Kitabus Shalah. Kita akan membahas tentang bab salat. Sebelum kita masuk di pembahasan salat, di sini kita akan membahas tentang di sini muqaddimah. Kita akan menyampaikan muqaddimah. Di sini disampaikan bahwasanya fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di sini wajhul istidlal dari ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan salat fardu pada waktu-waktu tertentu untuk seluruh kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya dalam sehari satu malam Allah memerintahkan kita, mewajibkan kepada kita untuk melakukan salat fardu, yaitu ada salat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asyar ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang panjang disampaikan bahwasanya datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang Arab ini, orang Badui ini dia mempunyai suara yang tidak jelas ya, suaranya tidak jelas. Jadi kalau ngomong itu tidak kedengaran dengan jelas. Maka di sini Tolhah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwasanya suaranya itu tidak bisa jelas didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Tolhah mendekat dan bertanya. Ternyata laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yas'aluna anil Islam, bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah salat 5 waktu dalam sehari satu malam. Nah, ini jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang bisa kita ambil ibrah adalah kita ketika menjawab suatu pertanyaan harus menyesuaikan siapa yang bertanya. Karena di sini yang bertanya adalah orang yang tentunya di sini susah dalam berbicara, maka di sini jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat simpel ya. Jadi sholat 5 waktu dalam sehari dan satu malam. Kemudian laki-laki ini bertanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal alayya ghairaha, apakah ada yang lain? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la illa anta tawwa'ah, tidak cukup itu kecuali kamu ingin menambah dengan sholat-sholat tatawu, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini sholat yang wajib kita lakukan adalah sholat 5 waktu dalam sehari satu malam. Kemudian dalam sebuah hadis lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bersolatlah kalian, kerjakanlah, dirikanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ketika kita hendak melakukan sholat, kita harus sholat sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh melakukan penambahan di dalamnya, tidak boleh melakukan pengurangan di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya awwalu ma taqiduna min dinikum al-khusyu'. Jadi yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala min dinikum, dari Islam. Jadi kan kita sudah jauh nih sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Nah, awwalu ma yurfa'u min dinikum, yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama kita adalah al-khusyu'. Jadi khusyuk di dalam sholat. Bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat? Banyak sekali tata cara biar kita khusyuk di dalam sholat. Nah,
Salah satunya adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan dalam sebuah hadis yang panjang yang disebut sebagai hadis musii'us shalah, hadis salat yang rusak. Jadi suatu ketika datang Arab Badui menemui Rasulullah SAW dan Arab Badui ini sedang melakukan salat di sebuah masjid. Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan salat Badui tersebut. Kemudian setelah salat Rasulullah SAW memanggil seorang Arab tersebut. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan salatlah, sesungguhnya kamu belum salat. Nah, salatnya tidak sempurna. Sampai berulang-ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya Arab Badui ini frustasi. Orang saya nggak tahu apa, bisanya saya cuman ini. Akhirnya dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma'araftu ghairu hadza. Aku nggak tahu kecuali ini ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajari aku, kata Badui tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tata cara tumakninah di dalam sholat. Nah itu. Jadi kita harus tumakninah di dalam sholat. Al-khusyu' ruhus sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Jadi kalau sholatnya enggak khusyuk, berarti di sini as-shalah bila ruh. Bagaimana sholat tanpa adanya khusyuk? Maka di sini dalam sebuah buku diceritakan bahwasanya coba kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita memberikan hadiah kepada seorang raja. Kita memberikan hadiah kepada seorang raja, kita katakanlah memberikan hadiah seekor unta. Nah, ternyata untanya ini cacat, ya. Kakinya nggak lurus sebelah, kemudian matanya sebelah tidak bisa melihat, kemudian kurus dan lain sebagainya. Apakah hadiah ini akan diterima? Kira-kira diterima nggak sama raja tersebut? Pastinya tidak, bahkan kita bisa dihukum oleh raja tersebut. Kenapa? Karena kita dikira menghina raja tersebut. Kita memberikan hadiah kepada raja sesuatu yang tidak baik. Nah, begitu juga dengan sholat kita. Sholat kita diibaratkan sebuah hadiah yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ini adalah perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi bagaimana salat kita bisa baik, disitulah hadiah yang terbaik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus khusyuk di dalam salat kita agar kita tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salat tapi kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wailul lil musallin, ya, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai terhadap salatnya. Meskipun di sini para ulama menyampaikan bahwasanya ada 3 tafsir, kalau nggak salah kurang lebih ada 3 tafsir dari sahun di sini. Yang pertama adalah yuakhir shalah ila akhiri waktiha. Yang pertama adalah melalaikan salat sampai akhir waktunya. Jadi misalnya kita salat maghrib sampai kurang 5 menit kita baru melakukan salat. Nah, ini disebut sebagai sahun. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya salat yang di dalamnya tidak ada kekhusyuan. Jadi dia tidak menghadirkan dirinya dalam salat. Itu. Kemudian ada yang mengatakan lalai dalam salatnya. Jadi tidak memikirkan apa yang dia baca. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti semoga kita bisa membahas juga tentang al-adiyah fi shalah, doa-doa kita, doa-doa yang kita lakukan di dalam salat, sehingga itu bisa menambah kekhusyuan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan 5 salat waktu. Man ahsana wudhu'ahunna, siapa saja yang berwudu dengan baik, wasallahunna liwaqtihinna, dan melakukan salat pada waktunya,
wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna, kemudian semuanya dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan khusyuk, kana lahu ahdun indallahi ay yaghfiralah, maka di sini Allah sudah berjanji kepada dia akan mengampuni dosanya. Wa man lam yaf'al falaisa ahdun indallah, kalau yang tidak melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dari kekhusyuan, kemudian wudunya sempurna, maka di sini insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu, maka di sini Allah tidak janji akan mengampuni dosanya. Kalau Allah berkenan menerima salatnya, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah tidak berkenan, ya Allah akan mengadabnya. Maka di sini awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iri amalih wa idza fasadat fasada sa'iri amalih. Kalau salatnya baik bisa dipastikan amalan yang lainnya ikut baik, tapi kalau salatnya jelek bisa dipastikan salatnya juga seluruh amalnya juga tidak baik. Nah, semoga nanti kita bisa membahas tentang tata cara sholat sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sekedar mukadimah, semoga bisa dipahami. Astaghfiru minkum, kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau mungkin mengajukan sesuatu untuk dibahas, semoga bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.